Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya tangan kuasa Tuhan yang tetap menyertai, menopang kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi duniawi atau rohani. Ini dikutip dari kitab 1 Korintus, dari pasalnya yang ketiga, dari ayatnya yang keempat, sampai kepada ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, surat ini dialamatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana jemaat di Korintus sebenarnya adalah jemaat yang sangat dilawat oleh Tuhan dengan pekerjaan roh yang sangat luar biasa. Tetapi di tengah-tengah jemaat di Korintus masih banyak juga sidang jemaat yang hidup secara duniawi ataupun hidup dengan kekanak-kanakan secara rohani. Mereka tidak bertumbuh, mereka tidak mengalami keubahan, saudara, mereka tidak dewasa di dalam Kristus Tuhan. Tetapi mereka hidup secara duniawi. Tanda-tanda mereka hidup secara duniawi itu diungkapkan di sini tadi dari ayatnya yang ketiga, dari ayatnya yang keempat sampai kepada ayatnya yang keenam, di mana mereka memiliki hati yang masih iri satu dengan yang lain, bahkan juga terjadi perpecahan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, bahkan juga terjadi pengelompokan antara kelompok pengikut daripada Rasul Paulus, demikian juga pengikut daripada Apolos, bahkan juga yang lain-lain, saudara. Ada yang merasa lebih rohani, ada yang merasa mungkin lebih murni, ada yang merasa lebih kudus, dan lain sebagainya. Jadi terjadi pengelompokan di antara sidang jemaat itu. Sehingga ada yang berkata kami dari kelompok Paulus. Ya, sebagian berkata kami dari kelompok Apolos. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan tadi di sini, bahwasanya siapakah Paulus, siapakah Apolos, mereka adalah sama-sama pelayan Tuhan. Jadi kalau masih ada iri hati, masih ada perpecahan, masih ada pengelompokan, saudara, bahkan masih ada yang merasa lebih rohani, lebih kudus, ya, lebih murni dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah jemaat yang masih duniawi atau juga sama dengan anak-anak, saudara, tidak bertumbuh, tidak dewasa. Nah, sama halnya juga dalam kitab Ibrani, pada kitab Ibrani pasalnya yang ke-5, kalau kita melihat dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-14, di sana sidang jemaat Tuhan juga tidak bertumbuh. Ya, rohani mereka tidak meningkat. Ya, sekalipun memang turut dengan waktu, ya, sudah seharusnya mereka itu menjadi pengajar. Sesuai dengan waktu lamanya mereka mengikut Tuhan, sudah seharusnya mereka itu dewasa. Tetapi mereka tidak bertumbuh dewasa. Oleh sebab mereka tidak bertumbuh dalam kedewasaan, oleh sebab mereka masih hidup secara duniawi,
Sehingga mereka tidak dapat membedakan kebenaran dengan yang salah. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, saudara. Ya, saya kutip kitab Ibrani pasalnya yang kelima dari ayat 12 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Jadi saudara, hampir sama kehidupan rohani daripada orang-orang yang tidak bertumbuh, yang masih anak-anak secara rohani, dengan orang-orang yang hidup dengan keduniawian. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami kebenaran. Mereka tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana yang kesesatan, saudara. Ya, mana yang baik, mana yang salah, mereka tidak bisa membedakan. Ya, Tuhan pernah berkata kepada Nabi Yunus dalam kitab Yunus, ya sudah dikatakan bahwasanya sama seperti orang-orang Niniwe tidak dapat membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang berkenan bagi Tuhan, mana yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mereka tidak dapat membedakannya. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, orang-orang yang hidup secara duniawi, mereka tidak bisa membedakannya. Mana yang baik, mana yang salah. Sehingga terjadilah pengelompokan. Ada yang merasa lebih benar, ada yang merasa lebih kudus, ada yang merasa lebih murni, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, kalau kita kembali kepada kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, suatu kebenaran yang harus kita pahami sebenarnya di dalam kitab Korintus ini, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Suatu kebenaran yang perlu kita pahami. Yang pertama-tama itu bahwasanya kita orang-orang percaya adalah ladangnya Tuhan yang harus diolah, yang harus dikerjakan. Ayat 9 saya kutip. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi semua orang-orang percaya itu digambarkan bagaikan ladang Allah yang harus diolah, yang harus ditanami dengan benih yang baik, dan juga harus diolah supaya benih yang ditanam itu bertumbuh dengan baik sampai menghasilkan buah. Kalau orang-orang percaya itu adalah digambarkan bagaikan ladang Allah, sedangkan hamba-hamba Tuhan itu digambarkan seperti pengerja, seperti seorang pengerja yang harus bekerja untuk melengkapi orang-orang percaya. Ini tadi dikatakan dimulai dari ayatnya yang ke-6. Saya kembali kutip ayat 6 sampai ayat 8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Jadi baik Paulus maupun Apolos sama-sama pengerja, sama-sama pelayan Allah, sama-sama hamba Tuhan yang mengolah ladangnya Tuhan, ya, yang mengolah, yang mengerjakan, yang melengkapi orang-orang percaya supaya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani. Kita lanjutkan dulu ayat 7. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi baik yang menanam itu Paulus maupun juga yang menyiram itu Apolos, sama-sama itu hamba Tuhan, sama-sama itu pelayan Tuhan, dan akan sama-sama menerima upahnya dari Tuhan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.
Jadi sangat jelas kalau kita perhatikan, orang-orang percaya itu adalah ladangnya Tuhan. Sedangkan hamba-hamba Tuhan itu adalah pekerjanya Tuhan, pelayannya Tuhan, yang akan mengolah ladangnya Tuhan, yang akan mengolah orang-orang percaya, yang akan melengkapi orang-orang percaya supaya bertumbuh di dalam Tuhan, sampai nanti menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah Roh Kudus yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun yang terpenting di atas semuanya itu, ya saudara, adalah Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan. Oleh sebab itu dikatakan tadi, ya di dalam ayatnya yang ke-6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Itu yang terpenting. Kalau Paulus tadi menanam, Apolos menyiram. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kalau orang-orang percaya itu adalah ladangnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apakah dia seorang penginjil, apakah dia seorang gembala sidang, apakah dia seorang pelayan Tuhan, saudara, apapun jabatannya mungkin, ya, apapun karunia yang Tuhan percayakan untuk melengkapi semua orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya ini bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah yang rohani. Semua itu adalah pekerja Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah Tuhan sendiri yang berkuasa memberikan pertumbuhan. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berikan hidup kita ini untuk diolah oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang rohani. Ya, dalam kitab Yesaya dikatakan pada Yesaya pasalnya yang kelima. Yesaya pasal 5, saya akan bacakan dimulai dari ayat pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Ya, digambarkan bahwasanya umat Tuhan itu bagaikan kebun anggurnya Tuhan, lalu diolah oleh Tuhan melalui para hamba-hambanya dengan satu tujuan, supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Sudah, kehidupan yang baik, kehidupan yang manis, itulah kehidupan yang rohani. Tetapi justru sebaliknya, kebun anggur itu justru menghasilkan buah yang asam. Sudah, karena itu Tuhan hendak melanda temboknya, supaya nanti akan diinjak-injak dan menjadi rusak. Saudara, masuk kepada penghukuman. Ya, yang Tuhan maksudkan kebun anggurnya itu adalah umat Tuhan. Kalau dulu kebun anggur Tuhan itu adalah orang Israel, saudara, tetapi ini juga menunjukkan kepada kita, kita adalah kebunnya Tuhan, ladangnya Tuhan, yang diolah melalui para hamba-hamba Tuhan, supaya kehidupan kita sidang jemaat, betul-betul kita bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, kehidupan yang rohani, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan. Tetapi kalau kita menghasilkan buah yang asam, kehidupan yang asam di hadapan Tuhan, saudara, sifat-sifat tabiat yang masih ditandai dengan iri hati,
perpecahan, saudara, pengelompokan, merasa dirinya lebih benar, merasa dirinya lebih kudus, merasa dirinya lebih murni, dan lain sebagainya. Ini bagaikan buah-buah yang asam yang dihasilkan. Oleh sebab itu Tuhan akan melanda temboknya, pagarnya, perlindungannya, sehingga nanti akan diinjak-injak oleh binatang-binatang buas, saudara. Maka nanti akan diserahkan kepada penghukuman. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berikan hidupmu untuk diolah oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, supaya hidup kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Itulah buah-buah yang rohani, buah-buah Roh Kudus. Ya saudara, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku, ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru